Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Juna menggunakan pusaka Bajragada miliknya untuk menciptakan percikan kilat kecil cukup untuk membuat warga jatuh tanpa melukai mereka. Maaf ya Pak, bukan maksud saya kasar. Ini demi keselamatan. Reza menghentakkan lututnya ke golok salah satu warga, membuatnya terlepas dan jatuh ke tanah. Kuncoro yang biasanya cenderung melucu kali ini lebih serius. Dengan cekatan ia menangkap lengan seorang warga yang mencoba menyerangnya, lalu dengan lembut melepaskan golok itu sambil berkata, "Tenang Pak, bentar lagi sadar." Sementara itu dari kejauhan Baharia dan Baseno duduk bersila. Mereka memainkan tasbih di tangan masing-masing sambil merapalkan amalan-amalan khusus. Perlahan asap hitam mulai terlihat keluar dari tubuh-tubuh warga desa, melayang dan membumbung ke udara. Cepat netralisir energi hitamnya dengan amalan pemutih. Aswan, Juna, dan Arlingga segera bergabung membantu. Dengan memusatkan energi mereka, satu persatu warga yang terpengaruh mulai tersadar. Astagfirullah, di mana saya? Tenang Bapak, kumpul di sini saja. Baharia berdiri tegak, suaranya lantang menenangkan semua orang yang baru tersadar. Tidak perlu takut, semuanya berkumpul di sini. Kami akan melindungi kalian. Ketika seluruh warga sudah terbebas dari pengaruh kekuatan hitam, mereka mulai digiring menjauhi dari altar. Gelombang energi dahsyat dari pertarungan Mahendra dan Nyai Lawe di kejauhan masih terasa hingga ke tempat mereka. Batu-batu kecil melayang dan udara terasa berat karena benturan energi yang begitu besar. Ayo cepat jauhkan mereka dari sini sebelum terkena imbasnya. Setelah memastikan semua warga sudah berada di tempat yang cukup aman, Baseno dan Arlingga duduk bersila kembali. Kali ini mereka memusatkan seluruh energi mereka untuk membuka portal keluar dari alam itu. Tahan Lingga, kita harus berhasil. Tubuh mereka terlihat lelah, keringat membasahi wajah mereka. Tekanan energi dari tempat itu seolah menguras kekuatan mereka lebih cepat. Setelah beberapa saat, portal bercahaya mulai terbuka perlahan, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Aswan segera memberi isyarat kepada warga. Ayo masuk satu persatu, cepat. Satu demi satu warga berhasil melewati portal itu hingga akhirnya mereka semua keluar dari alam itu dengan selamat. Baseno dan Arlingga akhirnya terbaring di tanah, nafas mereka terengah-engah. Setidaknya mereka semua sudah aman. Istirahatlah Baseno dan Arlingga, biar kami yang melanjutkan sisanya. Benar, kini tinggal satu musuh terakhir, kita harus menuntaskannya. Semua mata kini tertuju ke altar. Sosok Nyai Lawe masih berdiri di sana. Tubuhnya diselimuti aura hitam pekat, tatapannya dingin seperti menusuk jiwa. Aswan menggenggam kalung pasopatinya erat. Ayo kita akhiri semua ini. Mereka semua mengangguk serempak, bersiap melangkah menuju pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib semuanya. Mahendra menyerang dengan penuh amarah, mengarahkan tombak Madusena ke arah Nyai Lawe yang berdiri anggun dengan selendang melambai di udara. Namun kekuatannya terasa seperti dinding yang tidak tertembus. Dengan satu kibasan selendangnya, serangan tombak itu terhenti, bahkan terpental ke arah Mahendra. Apa kau mulai menyadari batas kekuatanmu?
Nyai Lawe menyeringai, matanya bersinar penuh keangkuhan. Mahendra menghela nafas, tapi sebelum ia melangkah mundur, serangan beruntun datang dari berbagai arah. Cakaran Aswan, tebasan cahaya Arlingga, kilatan petir Juna, cambuk berapi milik Suko, dan sebuah batu yang jelas dilemparkan oleh Reza menciptakan ledakan dahsyat yang mengepul di sekeliling Nyai Lawe. Mahendra menoleh ke samping. Aswan, Juna, Arlingga, dan Suko berdiri di sisinya, sementara Reza dan Kuncoro bergerak menuruni altar, membopong tubuh Laras dan Gayatri. Namun suara dingin terdengar dari balik kepulan asap. Hebat, anak-anak manusia seperti kalian bisa mengalahkan anak buahku. Tapi asap hitam yang mengelilingi tubuh Nyai Lawe menyebar, menunjukkan dirinya tanpa luka sedikit pun. mengalahkanku, bermimpilah. Aswan dengan amarah membara melesat menggunakan kekuatan penuh Asoka. Cakar putih runcingnya mengarahkan tepat ke jantung Nyai Lawe, namun di detik terakhir tubuh Nyai Lawe menghilang, membuat Aswan hanya menyerang udara kosong. Di sini, suara Nyai Lawe tiba-tiba terdengar dari samping, dan sebelum Aswan sempat berbalik, selendang hitam menghantam perutnya. Tubuh Aswan terlempar jauh, membentur bebatuan dengan keras. Juno mencoba memanfaatkan celah itu dengan kilat menyambar di sekelilingnya. Ia muncul di belakang Nyai Lawe dan mengarahkan serangan petir besar, namun seperti ada perisai gaib, petir itu memantul sebelum bisa menyentuh tubuhnya. kau terlalu lambat, ucap Nyai Lawe dingin sebelum sekali kibasan tangan membuat Juno terpental ke arah Aswan menabraknya. Arlingga dan Suko melompat bersamaan dari dua sisi. Belati Kudra Winata Arlingga bersinar terang, sedangkan cambuk Suko menyala dengan kobaran api. Mereka menyerang Nyai Lawe secara bersamaan, namun Nyai Lawe hanya tersenyum sinis. menyedihkan. Ia mengangkat satu telapak tangan ke arah Arlingga, menghempaskannya ke tanah tanpa menyentuhnya. Cambuk Suko yang diarahkan kepadanya berhasil ia tangkap dengan mudah. Lalu ia melemparkan Suko hingga tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Dari jauh, Mahendra memperhatikan keanehan gerakan Nyai Lawe, namun saat ia hendak melangkah maju, matanya tertuju pada Reza dan Kuncoro yang membawa Laras dan Gayatri menjauh. Nyai Lawe tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mau kemana kau? Reza dan Kuncoro tersentak, tubuh mereka mendadak mematung, tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan halangi kami, Malampir. Reza, Kuncoro, menjauh dari sana. Nyai Lawe mencengkeram kepala keduanya, mengangkat mereka seperti boneka. Tubuh Laras dan Gayatri yang mereka bopong terjatuh ke tanah. Reza dan Kuncoro berusaha melawan, namun percuma, kekuatan Nyai Lawe jelas mendominasi. Siapa yang kau bilang mak lampir? Reza dan Kuncoro tidak membalas ucapannya karena tercekat oleh cengkeraman Nyai Lawe. Namun bibir mereka berdua manyun-manyun seolah menunjuk Nyai Lawe sebagai jawaban, seolah mengerti dengan maksud mereka. Alis Nyai Lawe mengkerut tanda tidak terima. Ia membenturkan kepala Reza dan Kuncoro satu sama lain. Benturan itu begitu keras membuat keduanya tidak sadarkan diri. Reza, Coro! Mahendra ingin bergerak menyelamatkan mereka berdua, namun Nyai Lawe menoleh lebih dulu ke arahnya dan melempar tubuh keduanya ke arah Mahendra. Mahendra segera menangkap tubuh mereka berdua sebelum menyentuh tanah. Ia memeriksa keadaan mereka. Anehnya, meskipun benturan itu keras, kepala mereka hanya mengalami benjolan kecil di kening masing-masing. Bagaimana mungkin mereka manusia biasa tapi... Mahendra heran sambil menatap kedua temannya yang terkapar tidak sadarkan diri. Di kejauhan, Mbah Arya, Mbah Seno, Mbah Arto, dan Ki Warok menyusun rencana untuk menyelamatkan Laras dan Gayatri. Jangan beri dia waktu untuk melawan. Keempat sesepuh itu bergerak serentak, namun Nyai Lawe yang menyadari pergerakan mereka merentangkan kedua tangannya dengan hentakan kakinya ke tanah. Gelombang asap hitam melesat seperti badai menghantam ke tempatnya dengan keras. Tua bangka lebih baik mati saja. Ketiga sesepuh itu terpental, menabrak batuan candi hingga roboh, namun Mbah Arya tetap berdiri kokoh. Dengan tatapan penuh tekad, ia mengaktifkan ajian Wiraga Kencana, membuat tubuhnya merasa begitu ringan. Dengan kecepatan luar biasa, Mbah Arya melesat ke arah Nyai Lawe. Tinjunya yang berbalut tasbih menghantam wajah Nyai Lawe.
membuat wanita itu terkejut karena tidak menyangka ada yang bisa mendekatinya. Tubuh Nyai Lawe terdorong beberapa meter akibat serangan Baharia, namun pada saat yang sama, selendang hitam milik Nyai Lawe bergerak cepat menghantam perut Baharia dengan keras hingga tubuhnya terpental cukup jauh. Aku hampir lupa kalau darah Jayandaru juga mengalir di tubuhmu. Nyai Lawe menyeka sudut bibirnya yang sedikit berdarah. Mahendra menghampiri Baharia yang terbaring di tanah. Darah segar menetes dari sudut bibir tua lelaki itu. Nafasnya terdengar berat, namun tatapannya tetap penuh keyakinan. Baharia tidak apa-apa. Mahendra cemas sembari menyeka darah di mulut Baharia. Dengan senyuman kecil, Baharia melambaikan tangan. Hanya luka kecil, tidak usah terlalu khawatir. Tubuh tua ini masih bisa bertahan. Namun Mahendra menggeleng. Ia melihat jelas bahwa serangan Nyai Lawe telah meninggalkan luka yang tidak biasa. Auranya gelap, seperti merusak dari dalam. Mahendra meraih cincin pancasona di jarinya, bersiap untuk menyalurkan energi penyembuhan. Mbak, biar aku bantu. Namun tangan Baharia menahan Mahendra. Dengan tegas ia berkata, tidak perlu simpan kekuatanmu untuk menghadapi Nyai Lawe. Aku bisa mengeluarkan racun itu sendiri. Mahendra menatap Baharia dengan ragu. Tatapan penuh keyakinan dari Baharia membuatnya mengangguk perlahan. Tapi Mbak, bagaimana bisa serangan tadi berhasil melukai Nyai Lawe? Semua serangan kami sebelumnya tidak ada yang berhasil melukainya. Baharia tersenyum tipis. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, duduk bersila meskipun terlihat kesakitan. Itu karena kau dan yang lain menggunakan energi batin kalian, Le. Kekuatan kalian luar biasa, tapi Nyai Lawe tidak hanya memanfaatkan kekuatan biasa. Ia menguasai energi dari dimensi gelap yang bertentangan langsung dengan energi batin manusia. Mahendra mengerutkan dahi, masih belum sepenuhnya mengerti. Maksudnya, Mbak? Energi batin kalian berasal dari jiwa dan tubuh Sena. Tapi energi itu tidak cukup untuk melawan kekuatan Nyai Lawe, karena ia menyelimuti dirinya dengan energi dari dimensi lain yang sifatnya sangat merusak. Energi itu bertindak seperti pelindung yang menolak semua hal yang tidak seimbang dengannya. Mahendra mengangguk perlahan, tetapi tatapan matanya menunjukkan bahwa ia masih membutuhkan penjelasan lebih. Lalu kenapa energi Simba bisa menembusnya? Karena aku memanfaatkan energi alam. Energi alam? Iya, Le. Alam adalah ciptaan Tuhan yang paling murni dan netral. Ia tidak berpihak pada kebaikan atau kejahatan. Energi yang ada di alam ini adalah harmoni seimbang antara kekuatan terang dan gelap. Saat aku menyerang tadi, aku memusatkan diriku menghubungkan jiwa ini dengan energi alam sekitar. Aku membiarkan tubuhku menjadi perantara, membawa keseimbangan itu sebagai senjataku. Jadi pelindung Nyai Lawe tidak bisa menolak energi yang bersifat seimbang. Tepat sekali, energi hitam miliknya sangat kuat. Tapi karena sifatnya merusak dan berat sebelah, ia menjadi tidak mampu melawan sesuatu yang benar-benar netral. Energi alam mengembalikan apa yang tidak seimbang ke bentuk aslinya. Karena itu seranganku tadi mampu melukai wajahnya meskipun hanya sekejap. Mahendra terdiam sejenak menatap Nyai Lawe yang masih berdiri di kejauhan, memancarkan aura hitam pekat. Ia menarik nafas dalam-dalam. Jadi kita harus menggunakan energi alam untuk menghadapinya. Tidak sepenuhnya, Le.
energi batinmu tetap penting, tapi kalau kau bisa memadukan energi batin dengan energi alam, seranganmu akan menjadi lebih efektif. Mahendra menatap tombak Madusena di tangannya lalu menatap alam di sekelilingnya. Udara terasa berat, tapi ia mulai merasakan aliran energi yang sebelumnya tidak ia sadari. Aku akan mencobanya, Mbah. Jangan lupa Sena, tetap fokus dan jaga keyakinanmu. Hanya dengan itu kau bisa menyatukan kedua energi ini. Mahendra berdiri memutar tombaknya perlahan mencoba merasakan energi di sekitarnya. Ia memejamkan mata mencoba menghubungkan dirinya dengan alam seperti yang Baharia lakukan. Di kejauhan Nyai Lawe tersenyum sinis. Kau pikir itu cukup untuk mengalahkanku? Sia-sia saja, bocah. Namun Mahendra tidak peduli. Tombak Madusena mulai memancarkan cahaya yang berbeda, lebih lembut namun terasa lebih dalam. Ia melangkah maju, matanya penuh keyakinan, siap untuk melanjutkan pertarungan melawan kekuatan hitam Nyai Lawe. Aswan mendekati Mahendra dengan langkah tegap meskipun nafasnya sedikit memburu akibat pertempuran sebelumnya. Dari kejauhan pendengarannya yang tajam menangkap perbincangan Mahendra dan Baharia. Jadi harus dengar kekuatan alam ya? Aswan bertanya sambil menyeringai kecil, matanya penuh antisipasi. Mahendra tersenyum menatap Aswan. Ia tahu Aswan sudah menguasai teknik untuk menyatukan energi batin dan alam sejak menghadapi Mahesa Kolo dulu. Sementara Mahendra sendiri ia sudah mempelajarinya sewaktu di Sendang Kahuripan. Mereka berdua siap untuk menggunakannya, namun belum sempat melakukan pergerakan. Baseno tiba-tiba menghentikan mereka. Bagaimana dengan patung-patung Nyai Lawe? Apa semuanya sudah dihancurkan? Tanyanya langsung. Matanya menyapu ke arah Mahendra dan Aswan. Mahendra dan Aswan tersentak, hampir lupakan pentingnya patung-patung itu. Benar juga. Kirara sudah mengatakan padaku bahwa dia akan menghancurkan patung di balai desa. Masalahnya kita hanya tahu keberadaan dua patung itu. Satu lagi belum ditemukan. Itu berarti kita masih punya satu sumber kekuatan Nyai Lawe yang tersembunyi. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Nyai Lawe mulai melafalkan mantra. Suaranya berat dan penuh gema. Asap hitam tebal keluar dari tubuhnya, bergulung di udara seperti badai kecil. Dari asap hitam itu muncul puluhan tengkorak berjubah zirah prajurit Jawa kuno. Tubuh mereka melayang dan membawa senjata berkarat yang masih memancarkan aura tajam. Mata kosong mereka bersinar merah penuh kebencian. Kita belum selesai. Tengkorak-tengkorak itu melesat ke berbagai arah, menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Arlingga, Juna dan Suko yang sempat terduduk kelelahan segera bangkit bergabung dengan Mahendra dan Aswan. Mereka menghunuskan pusaka masing-masing bersiap menghadapi ancaman baru ini. Arlingga memegang belati Kudrawinata erat-erat. Dari bilahnya cahaya putih memancar terang dengan gerakan cepat. Belati Kudrawinata ia kibaskan menciptakan gelombang cahaya yang memotong beberapa tengkorak menjadi serpihan-serpihan yang lenyap di udara. Namun lebih banyak tengkorak melesat ke arahnya. Arlingga kembali membaca mantra. Belatinya melayang di udara berganda menjadi 5. Dengan satu gerakan tangan, belati itu melesat, menyerang, menebas, dan melindungi dirinya. Juna memutar pusaka Bajragada di tangannya, memanggil petir yang menyambar di sekelilingnya. Ia berdiri di tengah gerombolan tengkorak yang terus mendekat dengan satu hentakan pusakanya ke tanah. Kilatan petir menjalar ke segala arah, melumpuhkan puluhan tengkorak sekaligus, namun mereka terus bangkit, membuat Juna mendengus kesal. Keras kepala juga kalian. Ia melompat tinggi menghantamkan Bajragada ke arah kumpulan tengkorak, menciptakan ledakan kilat yang menghancurkan mereka menjadi serpihan. Suko dengan cemeti yang terbungkus api mengayunkan ke segala arah. Setiap ayunan menciptakan ledakan kecil yang membakar prajurit tengkorak menjadi abu. Cemeti apinya ia lilitkan di leher salah satu tengkorak, lalu dengan satu hentakan ia menghancurkannya menjadi debu. Ia terus bergerak dengan lincah, memanfaatkan kecepatan dan kelihayannya untuk melawan prajurit-prajurit yang terus berdatangan. Nyai Lawe mengangkat tubuh Gayatri dan Laras dengan selendangnya, namun sebelum sempat membawa mereka,
Selendangnya tertahan di udara. Ia menoleh tajam mendapati Laras yang tampak menarik selendangnya. Namun Nyai Lawe menyipitkan mata, memperhatikan ke dalam tubuh Laras. Ia sadar kalau bukan Laras yang menarik selendangnya. Ada sosok lain di dalam tubuh Laras. Setan penari rendahan. Hebat juga kau bisa menyembunyikan auramu. Nyai Lawe menyadari keberadaan Sari, roh penari yang bersemayam di tubuh Laras. Tidak akan aku biarkan kau menggunakan tubuh anak ini. Kau bukan apa-apa di hadapanku. Nyai Lawe sudah mengangkat selendangnya yang lain untuk menyerang. Namun sebelum serangan itu sempat mengenai Mahendra dan Aswan melesat dengan kecepatan luar biasa. Selendang yang melayang ke arah mereka dipotong bersamaan. Pedang Candraloka milik Mahendra dan cakar Aswan yang dilapisi energi alam bekerja serentak, memutus selendang hitam itu hingga tubuh Laras dan Gayatri terjatuh. Nyai Lawe melompat mundur menghindari serangan lanjutan Mahendra dan Aswan. Dengan cepat Mahendra membawa Laras, sementara Aswan membawa Gayatri ke tempat Mbah Arya dan yang lainnya. Gayatri! Tubuh Gayatri terlihat begitu lemah, namun denyut nadinya masih terasa. Dia masih hidup. Juna meraba nadinya, merasa lega meski Gayatri belum sadar. Mahendra yang memegang Laras tertegun sejenak, matanya menatap wajah Laras yang sudah lama ia rindukan. Tetapi sesuatu terasa berbeda. Wajah Laras perlahan berubah di pandangannya menjadi sosok wanita lain yang sangat ia kenal. Sari, sosok penari yang bersemayam di tubuh Laras. Kenapa kau memandangku seperti itu? Mahendra mengedipkan mata, berusaha mengembalikan fokusnya. Ia menggelengkan kepala, menyadari siapa yang mengendalikan tubuh Laras. Maaf Sari, aku tiba-tiba ngeblank. Sari dalam tubuh Laras berdiri berkata dengan tenang. Aku tahu di mana patung terakhir Nyai Lawe berada. Semua orang terdiam, mata mereka tertuju pada Sari menunggu ia melanjutkan perkataannya. Di mana? Patung terakhir berada di Sendang Lawean. Ia ditenggelamkan di sana, dilindungi energi sendal yang menyamarkan keberadaannya. Tempat itu juga menjadi kunci perantara untuk melintasi dimensi ini, yang memungkinkan warga desa melakukan ritual di alam ini. Mereka semua saling tatap mendengar keberadaan patung, seolah mendengar akhir dari permasalahan ini. Berarti kita hanya tinggal keluar dan menghancurkan patung itu untuk mengalahkan Nyai Lawe. Kelegaannya mereka rasakan seketika runtuh saat Sari menggelengkan kepalanya. Patung itu memang bisa melemahkan Nyai Lawe, tapi tidak akan melenyapkannya. Saat dia melemah, seseorang harus menghadapi dan mengalahkannya di sini. Mbah Arya yang baru selesai memulihkan diri berdiri dengan pelan. Ia memahami situasi yang ada hanya dengan mendengarnya. Itu berarti ada yang harus tetap di sini untuk melawan Nyai Lawe saat dia melemah. Mbah Seno yang berada di sebelah Mbah Arya merasa ragu kalau menghancurkan patung itu tidak semudah yang dibayangkan. Tapi aku yakin Nyai Lawe pasti tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Benar. Dan kalian harus tahu Nyai Lawe tidak bisa dikalahkan hanya dengan energi batin biasa. Bahkan patungnya pun tidak bisa dihancurkan dengan itu. Mbah Arya menarik nafas panjang menatap satu persatu yang ada di sana. Berarti hanya mereka yang bisa menyelaraskan energi batin dan energi alam yang mampu menghadapi Nyai Lawe. Untuk saat ini hanya aku, Mahendra dan Aswan yang bisa melakukannya. Tapi keadaanku sekarang, aku tidak akan banyak membantu jika harus melawan Nyai Lawe. Arlingga, Juna, dan Suko saling menatap. Mereka tahu kemampuan mereka belum sampai pada penyelarasan energi batin dan alam. Berarti hanya Aswan dan Mahendra yang bisa berhadapan langsung dengan Nyai Lawe. Dan kau Arya yang akan menghancurkan patung itu. Kita tidak bisa membiarkan kalau hanya salah satu dari mereka yang berhadapan dengan Nyai Lawe. Namun Arlingga dan Juna langsung menolak. Mereka sadar akan seberapa berbahayanya Nyai Lawe. Kami juga ingin membantu menghadapi Nyai Lawe, Mbah.
Keduanya menatap dengan penuh tekad seolah membantu hanya dapat dilakukan dengan berhadapan langsung dengan Nyai Lawe. Namun Sari dalam tubuh Laras memandang mereka dengan tenang. Membantu tidak harus bertarung secara langsung. Menghancurkan patung terakhir juga sangat membantu. Itu membuat Nyai Lawe lebih rentan terhadap serangan. Mahendra mendekat berusaha menenangkan situasi. Ia memahami semuanya ingin membantu secara langsung. Namun saat ini mereka harus bekerja sama dalam menghadapi ancaman Nyai Lawe. Setiap tindakan sangat berarti. Mahendra menepuk bahu Arlingga dan Juna dengan penuh kepercayaan. Aku mohon bantu kami untuk menghancurkan patung itu. Tanpa itu usaha kami di sini tidak akan berhasil. Arlingga membuka mulut hendak menyampaikan keberatan, tetapi sebelum sempat berbicara, Basena mengangkat tangan menghentikan ucapannya. Tidak usah keras kepala, Lingga. Membantu itu tidak harus di garis depan. Kalau kita menghancurkan patung itu, kita juga sudah menyelamatkan banyak nyawa. Pahamilah batasan diri, jangan hanya mengandalkan tekad dan keberanian. Arlingga menghela nafas panjang berusaha menerima kenyataan itu. Tapi setelah semuanya selesai, bagaimana kalian akan keluar dari alam ini? Aku masih menyimpan pusaka Lintang Jagat. Portal keluar bisa kubuka kapan saja. Akhirnya Arlingga mengangguk pelan. Dengan pusaka Lintang Jagat, Mahendra memang bisa membuka portal dari alam ini. Sebelum perbincangan mereka berlanjut, suara Kiwaro terdengar dari sisi lain medan. Hentikan diskusi itu. Nyai Lawe semakin murka. Cepat ambil keputusan. Dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Semua mata tertuju pada Nyai Lawe yang melayang di udara. Tubuhnya diselimuti kepulan asap hitam. Ia menangkupkan kedua tangannya. Suara mantranya menggema menciptakan tekanan besar yang membuat tanah bergetar hebat. Bebatuan berterbangan, angin mengamuk. Semua orang terdorong dan merasakan aura intimidasi yang begitu besar membuat mereka sulit untuk melakukan pergerakan. Namun di tengah tekanan energi yang luar biasa itu, Mahendra dan Aswan berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. Mahendra melirik ke arah rekan-rekannya yang lain. Kami mohon hancurkan patung Nyai Lawe secepatnya. Kami akan menghadangnya di sini. Suasana menjadi hening, semua saling menatap dan saling melempar anggukan. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus melakukannya. Mbah Arya menatap Mahendra dan Aswan yang berdiri di hadapannya, berseru dengan nada bercanda yang syarat kekhawatiran. Cepat kembali, kalau kalian tidak kembali, nanti malah Simba yang kena omeluti karena cucunya ditinggal di sini. Tolong katakan pada Uti, Mbah, kalau kami akan baik-baik saja. Sari yang masih bersemayam dalam tubuh Laras menoleh pada Mahendra. Matanya tajam seolah mengancam dirinya, namun ada nada kecemasan dari perkataannya. Pastikan ucapanmu benar. Aku tidak ingin Laras sedih, itu juga berdampak kepada aku. Katakan pada Laras setelah ini selesai, aku ingin sekali makan masakan dari dia dan Uti. Sudah lama aku tidak merasakannya. Dengan itu mereka semua mulai bergerak mundur. Arlingga menggendong Gayatri, Juna menggotong Reza, sementara Sukom membawa Kuncoro yang masih tidak sadarkan diri. Nyai Lawe keluar dari kepulan asap hitam. Wujudnya telah berubah drastis. 4 tangan tambahan muncul dari punggungnya, memegang selendang yang berkibar seperti sayap. Wajahnya yang dulu anggun kini menyeramkan dengan 3 mata bersinar merah, 1 di dahi. Kalian telah memancing amarahku. Tidak akan aku biarkan kalian pergi hidup-hidup. Mahendra memejamkan mata, mengangkat pedang Candraloka sejajar dengan dadanya. Ia mulai merapal mantra, menyelaraskan energi batin dengan energi alam melalui pedang tersebut. Di sisi lain, Aswan menggenggam erat kalung Pasopati miliknya dengan suara mantap. Ia merapal mantra untuk memadukan energi Asoka dan energi alam. Kalung Pasopati bersinar terang menyelubungi tubuh Aswan dengan energi yang membentuk baju kebesaran penuh aksesoris emas berkilauan. Seperti seorang pemimpin Jawa kuno, baju itu bergerak mengikuti aliran energi di tubuhnya. Tubuh Mahendra juga mulai bersinar, diselimuti energi putih yang membentuk jubah panjang. Gelungan cahaya muncul di atas kepalanya.
Aksesoris emas menghiasi tubuhnya membuatnya tampak seperti seorang resi yang agung. Energi mereka meluap dengan hebat menekan balik kekuatan hitam Nyai Lawe. Tekanan yang sebelumnya begitu mencekam perlahan memudar, digantikan aura terang yang melindungi seluruh tempat itu. Bahkan tengkorak-tengkorak prajurit Nyai Lawe hancur begitu saja karena pancaran kekuatan Mahendra dan Aswan. Mahendra dan Aswan membuka mata mereka bersamaan, tatapan penuh tekad terarah kepada Nyai Lawe. Pedang Candraloka di tangan Mahendra bersinar terang, sementara cakar putih Aswan yang dilapisi energi alam memancarkan aura panas. Nyai Lawe melayang angkuh di udara, senyum sinis terlukis di wajahnya. Dengan gerakan tangan yang anggun namun mengancam, ia membentangkan selendangnya. Selendang itu berganda menjadi puluhan, diselimuti asap hitam pekat, melesat dengan kecepatan luar biasa. Selendang-selendang itu mengincar Baharia dan yang lainnya. Mahendra dan Aswan yang berdiri di garis depan segera bereaksi. Tanpa aba-aba, keduanya menghentakkan kaki dengan kuat, menciptakan kilatan energi kuning dan putih yang melesat membelah kegelapan. Mahendra dengan gesit mengayunkan pedang Candraloka menebas setiap selendang yang mendekat, menciptakan ledakan cahaya putih di setiap tebasannya. Di sisi lain, Aswan menggunakan cakarnya mencabik-cabik selendang-selendang itu dengan gerakan cepat dan bertenaga. Setiap cabikan Aswan memancarkan percikan energi emas yang membakar selendang-selendang tersebut hingga menjadi abu. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka selama kami di sini, teriak Mahendra, tatapannya penuh tekad. Di sisi lain, Baseno dan Arlingga berjuang keras membuka portal untuk membawa semua orang keluar dari alam Nyai Lawe. Energi mereka berpadu menciptakan lingkaran bercahaya yang bergetar hebat karena tekanan energi hitam di sekitarnya. Namun energi yang dilepaskan oleh Mahendra, Aswan dan Nyai Lawe terus mengganggu kestabilan portal itu. Setiap kali portal mulai terbentuk, getaran energi di sekitar mematahkannya. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Mbah Arya, Mbah Arto, Ki Warok, Juna dan Suko segera mendekat dengan konsentrasi penuh. Mereka mengalirkan energi batin mereka pada Arlingga dan Mbah Seno. Cahaya portal yang semula bergetar kini perlahan stabil membentuk pusaran asap hitam yang mulai terbuka. Cepat, portal ini tidak akan bertahan lama. Semua orang bergerak cepat menuju portal. Juna memimpin dengan menggendong Reza yang masih tidak sadarkan diri. Sementara Suko membawa Kuncoro, Arlingga menggendong Gayatri menatap sejenak ke arah Mahendra dan Aswan yang masih bertempur di kejauhan. Cepat keluar, jangan berpikir macam-macam. Baharia berdiri mematuh sejenak menatap Mahendra dan Aswan dengan sorot mata berat. Entah kenapa ada firasat yang menghantui hatinya. Ayo Arya. Namun Baharia tetap diam, pandangannya terpaku pada kedua cucunya yang kini bertarung mati-matian melawan kekuatan Nyai Lawe. Dalam hatinya ia ingin tinggal untuk membantu, tetapi ia tahu keberadaannya hanya akan menjadi beban. Aku akan kembali untuk kalian. Saat portal mulai mengecil, Baharia sempat menoleh ke belakang melihat sekilas Mahendra dan Aswan yang berdiri tegak, dikelilingi cahaya mereka masing-masing. Nyai Lawe melayang dengan tatapan beringas, 4 tangan tambahan di punggungnya siap melancarkan serangan mematikan. Portal itu akhirnya menutup rapat, meninggalkan Mahendra dan Aswan dalam dimensi yang penuh dengan kegelapan dan energi hitam. Di luar, Baharia duduk bersila di tepi sendang Lawea, nafasnya perlahan. Wajahnya masih menampakkan kekhawatirannya tidak bisa ia sembunyikan meski kata-katanya berusaha tegar. Matanya menatap lurus ke air sendang yang tenang, seolah sedang mencoba menemukan jawaban dari kilauan permukaannya. Arya, tidak ada gunanya terus memikirkan hal itu. Sekarang Mahendra dan Aswan adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Baharia tersenyum tipis mendengar ucapan itu meski matanya masih memancarkan keraguan. Aku tahu Seno, tapi firasat buruk ini. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar langkah berat yang mendekat. Semua orang yang ada di sana seketika berdiri. Kewaspadaan terpancar dari tatapan mereka. Aura apa ini?
Aura yang mengintimidasi perlahan memenuhi tempat itu membuat udara terasa lebih berat. Namun kewaspadaan mereka berubah menjadi kelegaan ketika sosok yang muncul adalah Kirara, siluman macan Jawa bersama rombongan pasukannya. Bulu matanya yang mengkilap dan gerakannya yang penuh wibawa memancarkan karisma yang luar biasa. Kirara? Apa yang terjadi di dalam? Mengapa kalian keluar tidak dalam keadaan utuh? Mereka saling tatap. Arlingga mengerti yang dimaksud Kirara mungkin tertuju pada Aswan. Ia melangkah maju. Mahindra dan Aswan masih berada di sana menghadapi Nyai Lawe. Kirara tertegun sejenak, matanya yang kuning tajam berubah penuh kecemasan. Kalian membiarkan mereka di sana? Kami harus menghancurkan patung terakhir yang berada di dalam sendang ini. Tatapan Kirara langsung berubah gelisah. Ia melangkah mendekat, berdiri di tepi sendang. Mbah Arya yang berdiri di sampingnya bisa merasakan energi tidak tenang dari sosok siluman itu. Apa patung yang di balai desa sudah dihancurkan? Kirara mengangguk. Ia menatap ke arah Arlingga. Meski tatapan biasa, namun Arlingga sedikit gentar melihatnya dengan wujud ini. Sudah aku menghancurkannya dan mengamankan kedua orang yang disekap di lumbung. Berarti tinggal menghancurkan patung terakhir. Ia berpikir dengan menghancurkan patung semuanya akan selesai. Namun belum sempat mereka menarik nafas panjang, Kirara melanjutkan. Tapi apa kalian tahu menghancurkan patung di dalam sendang ini ada konsekuensinya? Mbah Arya, Mbah Seno, Mbah Arto, dan Ki Waro langsung saling pandang. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud Kirara. Namun mereka memilih untuk diam. Arlingga, Juna, dan Suko belum memahami perkataan Sari sebelumnya. Apa maksudmu? Kirara menghela nafas, mencoba menjelaskan dengan tenang meski nada suaranya tidak seperti orang yang tenang. Sejak menghancurkan patung di balai desa, aku merasakan keberadaan patung lainnya. Karena itulah aku menunggu di sini. Tapi aku tidak menghancurkannya langsung karena itu akan menutup akses kalian untuk keluar. Arlingga mengerenyit, bola matanya membelalak saat menyadari sesuatu. Tunggu, itu berarti residu energi yang terhubung ke sana juga akan lenyap. Benar. Tidak akan ada yang bisa membukanya tanpa adanya residu energi itu dengan cara apapun. Apa? Jadi meski Mahindra punya pusaka lintang jagat, mereka tidak bisa keluar? Kirara mengangguk pelan, matanya tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Tatapan Arlingga, Juna, dan Suko serempak beralih ke arah Laras yang masih dikuasai Sari. Wajah Laras tertunduk, enggan bertemu mata mereka. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Karena ini satu-satunya cara untuk memastikan semuanya selamat. Mbah Arya yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Ia menatap semua orang dengan tatapan penuh wibawa meski ada duka yang ia sembunyikan. Jangan menyalahkan Sari. Ia hanya melakukan apa yang ia rasa benar. Sekarang kita tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan tugas ini. Tapi Mbah, bagaimana dengan Lingga? Mbah Seno memotong perkataannya. Ia tahu apa yang ada di pikiran Lingga. Mereka sangat mengkhawatirkan Mahindra dan Aswan. Namun Mbah Seno juga tahu siapa di antara mereka yang merasakan kekhawatiran itu lebih dari siapapun. Mbah Seno menyentuh bahu Arlingga. Tatapannya tertuju pada Mbah Arya yang berdiri menatap air sendang. Bukan waktunya untuk memperdebatkan hal itu sekarang. Arlingga terdiam mengikuti arah pandang Mbah Seno yang mulai memahami meski berat untuk menerimanya. Mbah Arya berpaling ke arah mereka, senyum tipis tergurat di wajah keriputnya. Ayo kita selesaikan ini. Percayalah, semua akan ada jalannya selama kita percaya pada kehendak Sang Kuasa. Mereka semua mengangguk pelan. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi mereka tahu ini adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Arlingga yang mulai bisa mengendalikan emosinya menatap sendang dengan alis berkerut. Sekarang bagaimana cara kita mengeluarkan patung itu dari dalam sendang? Kalau melihat ukuran patung di balai desa, aku rasa akan sulit melakukannya tanpa alat berat. Semua saling tatap seolah menunggu jawaban dari masing-masing hingga akhirnya Kirara memecah keheningan.
Kalau tidak ada alat-alat berat, bagaimana kalau kita gunakan makhluk berat? Mata semua orang memancarkan kebingungan, tapi Kirara tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Ia berbalik ke arah hutan, menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara menggema. Jawoto, ayo keluar. Waktumu untuk membantu. Suara raungan terdengar menggema dari dalam hutan. Langkah berat seperti gembak kecil mulai mendekat. Ranting dan dedaunan bergoyang, pepohonan seolah ikut bergerak mengikuti irama laka itu. Apa itu? Kiwaro waspada, matanya membulat menatap ke arah hutan dengan nafas tercekat. Suko yang berada di sampingnya menjawab dengan santai. Itu Jawoto, kera hitam besar penjaga alas Waranggono. Dia teman kami dari bangsa siluman. Sebelum Kiwaro sempat membalas, bayangan besar muncul dari balik pepohonan. Sosok itu adalah Jawoto, kera hitam raksasa dengan tubuh kekar, bulu tebal berkilau dan mata yang tajam. Ia berdiri setinggi 3 kali manusia dewasa. Nafasnya menghembus berat. Kiwaro menelan ludah. Sejak kapan makhluk itu ada di sini? Kirara melangkah ke depan, menepuk tangan besar Jawoto yang kini berdiri di sampingnya. Sebelumnya dia juga berada di dimensi Nyai Lawe bersama kalian. Bocah gondrong itu yang memanggilnya. Sepertinya dengan ini kita benar-benar bisa mengeluarkan patung itu. Jawoto, tugasmu adalah mengambil patung di dalam sendang itu. Angkat dan bawa keluar. Jawoto mengangguk pelan lalu melangkah mendekati sendang dengan satu gerakan besar. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air. Riak besar muncul, sendang yang tenang kini bergejolak. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, Jawoto mengangkat tangannya keluar dari air. Sebab patung sebesar tangannya terangkat dari kedalaman sendang. Patung itu menggambarkan sosok wanita yang berdiri anggun dengan selendang melayang. Wajahnya terlihat indah sekaligus menyeramkan. Energi hitam memancar samar dari permukaannya. Ya, itu adalah patung terakhir Nyai Lawe Durganala. Sementara itu di alam lain, sedang Lawean, Mahendra dan Aswan terus melancarkan serangan tanpa henti, menggempur Nyai Lawe dengan kemampuan terbaik mereka. Aswan dengan cakar Asoka yang menyala terang melompat dengan kecepatan tinggi menyerang sisi kanan Nyai Lawe. Mahendra di sisi lain dengan pedang Candraloka yang menyala putih menghantam dari arah berlawanan. Nyai Lawe berdiri kokoh di tengah-tengah mereka, selendangnya yang panjang bergerak bagai ular, menghalangi setiap serangan yang datang. Ia menggunakan selendang itu untuk bertahan dan menyerang secara bersamaan. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku di dimensi ini. Di sini kekuatanku 2 kali lipat lebih besar dibandingkan di alam fana. Aswan melompat mundur menatap tajam ke arah Nyai Lawe dengan nada tenang, namun menusuk ia membalas. Biasanya orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri seperti itu sedang menyembunyikan rasa takutnya. Apa itu yang terjadi padamu, Nyai Lawe? Wajah Nyai Lawe berubah seketika, matanya yang 3 menatap tajam ke arah Aswan menyiratkan kemarahan mendalam. Beraninya kau berkata seperti itu? Ia mengangkat salah satu dari 6 tangannya dan seketika sebuah trisula bermata 3 muncul, memancarkan energi hitam pekat yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Nyai Lawe melemparkan trisula itu dengan kekuatan penuh ke arah Aswan. Trisula itu melesat cepat, meninggalkan jejak asap hitam di belakangnya, mengarah langsung ke dada Aswan. Namun Aswan dengan sigap menghindar menggunakan kelincahannya. Ia melompat ke samping membuat trisula itu menghantam tanah. Dentuman keras terdengar meninggalkan lubang besar di tanah. Debu dan pecahan bebatuan berterbangan di udara. Nyai Lawe mengangkat keduanya bersiap melanjutkan serangan. Namun sebelum ia sempat bertindak, Mahendra dengan ajian wiraga kencana bergerak secepat kilat. Tubuhnya terlihat seolah berpindah tempat dalam sekejap. Mahendra tiba-tiba muncul di belakang Nyai Lawe dengan gerakan cepat. Ia mengayunkan pedang Candraloka yang menyala terang mengarah ke tubuh Nyai Lawe. Nyai Lawe yang menyadari kehadirannya berusaha menghindar, tetapi ia terlambat meski dirinya berhasil memiringkan tubuhnya sedikit. Salah satu dari 6 tangannya terkena serangan pedang Candraloka terputus seketika.
Darah hitam pekat menyembur dari tangannya, menguap menjadi asap hitam saat menyentuh tanah. Nyai Lawe meraung marah, suaranya mengguncang tanah. Ia membalikkan badan dengan cepat, menggunakan selendangnya untuk menyerang Mahendra. Ujung selendang itu membentuk runcing tajam mengarah ke perut Mahendra dengan kecepatan tinggi. Mahendra dengan sigap mengangkat pedang Candraloka menangkis serangan itu. Benturan antara pedang Candraloka dan selendang Nyai Lawe menciptakan ledakan energi besar. Gelombang kejutnya menghantam tanah dan menciptakan celah di sekitarnya. Mahendra terpental jauh ke belakang, tubuhnya berputar di udara sebelum mendarat dengan satu lutut menyentuh tanah. Matanya tajam menatap ke arah Nyai Lawe, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pedang Candraloka di tangannya memancarkan cahaya yang semakin terang, seolah memberi semangat tambahan. Nyai Lawe tersenyum dingin, darah hitam masih mengucur dari tangannya yang terputus. Kau berhasil memotong satu tanganku, Mahendra. Tapi itu belum cukup untuk menghentikanku. Mahendra hanya tersenyum tipis, menggenggam pedangnya lebih erat. Dari belakangnya Aswan mendekat, berdiri sejajar dengannya. Satu tangan sudah cukup untuk membuatmu berhenti bicara besar. Nyai Lawe berdiri dengan tatapan penuh kemarahan, namun dari wajahnya yang angkuh terlihat jelas kalau dirinya merasa sakit akibat serangan Mahendra sebelumnya. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, nafasnya sedikit memburu, tidak bisa berbohong. Mahendra mendekati Aswan, tetap waspada akan gerakan Nyai Lawe. Wan, kita serang tangan-tangannya. Ada sesuatu yang aneh dari tangan itu. Aswan mengangguk singkat, memahami arahan Mahendra. Nyai Lawe membaca mantra yang berbeda. Suaranya menggema memenuhi dimensi tersebut. Dari kelima tangan yang tersisa muncul gumpalan asap hitam berbentuk bola, berputar dengan cepat seperti api yang berkobar. Namun jelas bukan api, asap itu memancarkan aura gelap dan meresahkan. Sekarang lihat bagaimana kalian mengatasi ini. Nyai Lawe melemparkan gumpalan-gumpalan itu ke arah Mahendra dan Aswan. Gumpalan asap itu melesat cepat mengejar mereka seperti predator yang tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Mahendra dan Aswan melompat ke arah berlawanan, mencoba menghindar, namun serangan itu seolah memiliki akal, mengikuti setiap gerakan mereka dengan tepat. Kalian tidak akan bisa lepas sebelum serangan itu mengenai kalian. Mahendra mencoba menebas gumpalan itu dengan pedang Candraloka. Tebasan pedang itu memang membelah gumpalan asap menjadi dua, namun keduanya segera menyatu kembali dan melanjutkan pengejarannya. Aswan di sisi lain mencabik-cabik gumpalannya mengejarnya dengan cakar asoka, namun seperti Mahendra, usahanya juga sia-sia. Gumpalan asap itu selalu kembali ke bentuk semula. Mengapa tidak bisa dihancurkan? Aswan melompat dari satu pohon ke pohon lain. Salah satu gumpalan asap mengenai sebuah batang pohon. Pohon itu langsung layu. Daun-daunnya rontok dan batangnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Aswan yang melihat itu segera menyadari betapa berbahayanya serangan tersebut. Mahendra yang terus berlari sambil menangkis serangan memperhatikan gerakan Aswan. Ia menarik nafas dalam, kemudian memanggil tombak Madusena. Mahendra menatap Aswan sejenak, memberikan isyarat melalui matanya. Aswan memahami isyarat itu. Ia terus melompat dari pohon ke pohon, memancing perhatian Nyai Lawe dan gumpalan asap yang mengejarnya. Sementara itu Mahendra melempar tombak Madusena dengan kekuatan penuh ke arah Nyai Lawe. Nyai Lawe melihat tombak itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ia tersenyum sinis, selalu dengan angkuhnya menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindar. Seranganmu terlalu mudah ditebak. Namun tanpa ia sadari, Aswan sudah berada di belakangnya dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata. Aswan menggunakan cakar asoka untuk memotong salah satu dari 5 tangan Nyai Lawe. Nyai Lawe menjerit keras, salah satu tangannya terputus dan jatuh ke tanah, menguap menjadi asap hitam. Gumpalan asap yang sebelumnya mengejar Aswan tiba-tiba langsung lenyap, namun masih ada 4 yang mengejar mereka. Mahendra dan Aswan tersenyum tipis, menyadari bahwa mereka akhirnya menemukan cara untuk menghentikan serangan Nyai Lawe. Tangan itu adalah sumber serangannya. Benar. Kita hanya perlu memotong semua tangannya untuk melenyapkannya. Coba saja jika kalian bisa melakukannya lagi.
Mahendra mengeratkan genggaman tangannya. Mereka berdua melesat ke arah Nyai Lawe sembari menghindari serangan yang masih mengincar mereka. Nyai Lawe memanggil kembali Trisula miliknya. Mereka saling jual beli serangan, menciptakan percikan yang menghiasi tempat itu. Nyai Lawe semakin kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari Mahendra dan Aswan, meskipun sebagian besar serangan mereka tidak langsung mengenainya. Ketepatan dan strategi yang digunakan perlahan membuat pertahanannya mulai melemah. Aswan melompat tinggi, melayang tepat di atas kepala Nyai Lawe. Nyai Lawe mendongak, menyadari ancaman itu dan segera mengayunkan selendangnya ke arah Aswan. Namun serangan itu hanya tipuan. Di sisi lain, Mahendra melihat sebuah celah kecil dalam pertahanan Nyai Lawe. Dengan kecepatan tinggi ia menerjang dan mengayunkan pedang Candraloka ke arah salah satu tangan Nyai Lawe. Satu tangan lagi terputus. Nyai Lawe berteriak marah. Serangan dan fokusnya buyar, wajahnya berubah panik seperti orang yang kehilangan kendali. Namun Mahendra dan Aswan tidak memberinya waktu untuk memulihkan diri. Aswan yang masih berada di udara mengumpulkan kekuatan penuh di tinju Asoka miliknya. Dengan satu hentakan kuat, ia menghantam kepala Nyai Lawe dengan keras. Nyai Lawe terhuyung ke belakang sementara Mahendra memanfaatkan kesempatan itu. Ia melingkari Nyai Lawe, menyerang dari belakang dengan ayunan pedang yang cepat. Kali ini dua tangan Nyai Lawe terpotong sekaligus. Nyai Lawe berteriak kesakitan. Gumpalan hitam yang menjadi serangan utamanya kini hanya tersisa satu. Dengan tatapan penuh dendam, Nyai Lawe menatap Mahendra seolah menyimpan semua kemarahannya hanya untuknya. Namun dalam kemarahan itu ia lupa akan keberadaan Aswan. Di sisi lain, Aswan sudah siap dengan cakar harimau miliknya yang kini membesar, memancarkan cahaya kuning keemasan. Dalam satu gerakan cepat, ia mengayunkan cakarnya ke arah tangan terakhir Nyai Lawe. Tangan terakhir Nyai Lawe terputus. Ia terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Sementara darah hitam mengucur deras dari lengannya yang terpotong. Mahendra dan Aswan memanfaatkan momen kelemahan Nyai Lawe untuk menyerang bersama. Mereka melompat mengarahkan serangan terakhir mereka ke tubuh Nyai Lawe. Namun sebelum serangan itu mencapai sasarannya, ledakan energi hitam yang dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuh Nyai Lawe. Mahendra dan Aswan terpental beberapa meter menghantam tanah dengan keras. Dengan nafas terengah-engah mereka bangkit perlahan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nyai Lawe. Tubuh Nyai Lawe bergetar hebat, berdenyut seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Energi gelap menyelimuti tubuhnya, menciptakan pusaran angin yang memutar di sekitarnya. Apa yang dilakukan sekarang? Tubuh Nyai Lawe mulai membesar, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan dengan mata merah menyala dan rambut putih panjang yang menjuntai liar, cakarnya memanjang seperti pedang. Dan tubuhnya kini dipenuhi dengan otot-otot besar yang menjijikkan. Nafasnya berhembus berat, mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Dia berubah wujud lagi. Sepertinya ini adalah wujud aslinya, Wan. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali aku menggunakan wujud ini. Mahendra menggerakkan tubuhnya, menggenggam erat pedang Candraloka. Kalau begitu ini akan menjadi yang terakhir kalinya kau menggunakan wujud itu, Nyai Lawe. Pertempuran besar kembali berlanjut, kali ini dengan taruhan yang lebih tinggi. Kekuatannya lebih besar dan nyawa yang dipertaruhkan. Tanah bergetar hebat ketika Nyai Lawe meninju permukaan tanah. Retakan panjang menjalar seperti ular menuju Mahendra dan Aswan. Dengan sigap mereka melompat menghindar. Namun Aswan tiba-tiba menjatuhkan satu dengkulnya ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal, keringat membasahi wajahnya. Tanda bahwa tubuhnya hampir mencapai batasnya. Di sisi lain, meskipun Mahendra masih berdiri tegak, kelelahan mulai tampak di matanya. Sepertinya kalian sudah mencapai batas kemampuan kalian, manusia. Ia mengangkat batu candi yang besar dengan mudah lalu melemparkannya ke arah mereka. Mahendra dan Aswan tidak tinggal diam. Dengan serangan bersama, Mahendra menebas batu itu dengan pedang Candraloka, sementara Aswan menghancurkannya dengan cakar Asoka. Mereka melesat maju menyerang ke arah jantung Nyai Lawe.
Namun serangan mereka tidak mampu menembus kulit Nyai Lawe yang keras seperti baja. Kulitku tidak akan tertembus senjata rendahan milik kalian. Nyai Lawe meninju mereka dengan kekuatan penuh. Tinju besar itu membuat tubuh Mahendra dan Aswan terpental jauh, menghantam pohon-pohon dan reruntuhan candi. Tubuh mereka tertahan, tapi napas mereka semakin berat. Nyai Lawe berdiri di atas mereka. Tubuhnya kini terlihat semakin besar. Energinya memancar gelap. Ia membaca mantra, mengangkat tangan-tangan besar yang tersisa siap menyerang lagi. Namun tiba-tiba ia terhuyung. Bola matanya terbelalak saat tubuhnya jatuh berlutut di tanah. Tidak mungkin. Mahendra dan Aswan saling pandang. Mereka menyadari apa yang terjadi. Patung terakhir Nyai Lawe telah dihancurkan. Mahendra memanggil tombak Madusena, menyerahkannya kepada Aswan. Gunakan ini untuk menembus jantungnya. Aku akan mengakhiri semuanya dengan serangan di kepala. Aswan mengangguk, nafasnya tetap teratur meskipun tubuhnya sudah hampir habis tenaga. Mereka berdua memusatkan energi terakhir yang tersisa ke pusaka mereka masing-masing. Pedang Candraloka kini menyala terang seperti dilapisi api putih yang memancar. Sementara bilah tombak Madusena bersinar kuning keemasan, seperti matahari yang hendak meledak. Dengan satu hentakan mereka berdua melesat ke arah Nyai Lawe yang masih berlutut dengan tubuh mengeluarkan asap hitam. Nyai Lawe berusaha menghalangi mereka dengan melemparkan reruntuhan candi dan pohon besar, tetapi semua itu sia-sia. Mahendra membaca mantra ajian Braja Musti ketika sebuah pohon besar menghampirinya dengan satu tinju yang menghantam pohon itu. Namun alih-alih hancur, pohon itu terpental kembali ke arah Nyai Lawe. Nyai Lawe meninju pohon itu, menghancurkannya menjadi serpihan kecil yang berterbangan di udara. Matanya liar mencari keberadaan Mahendra dan Aswan. Tiba-tiba sebuah batu kecil melesat cepat menghantam salah satu bola matanya. Nyai Lawe terhuyung ke belakang, tangannya mencengkeram matanya yang terluka. Aswan memanfaatkan celah itu. Dengan cepat ia melesat, menghujamkan tombak Madusena ke arah jantung Nyai Lawe. Tombak itu berhasil menembus kulit keras Nyai Lawe. Aswan terus mendorong tombak itu meskipun Nyai Lawe berusaha menahan. Sementara itu Mahendra muncul dari belakang dengan seluruh tenaga terakhirnya. Ia mengayunkan pedang Candraloka ke arah kepala Nyai Lawe. Kepala Nyai Lawe terpotong sempurna. Di saat yang sama tombak Madusena berhasil menembus jantungnya hingga menciptakan lubang besar di dadanya. Tubuh Nyai Lawe jatuh ke tanah. Darah hitam mengucur deras sebelum tubuhnya benar-benar lemas. Ia berbisik dengan suara serak. Tidak mungkin. Lagi-lagi aku dikalahkan oleh keturunan Jayandaru. Mahendra menatap tubuh Nyai Lawe yang perlahan mulai menguap menjadi abu. Sebelum lenyap sepenuhnya, ia berkata, semua perbuatanmu yang mempermainkan nyawa manusia demi ambisimu sendiri harus berakhir di sini. Cukup sudah penderitaan yang kau ciptakan. Tubuh Nyai Lawe akhirnya benar-benar melebur menjadi abu. Dari abu itu muncul sebuah benda kecil berwarna kuning keemasan yang bercahaya. Pasak Sukmo. Mahendra dan Aswan saling menatap. Mereka mendekati pasak Sukmo itu dan mengambilnya. Namun sebelum mereka sempat membicarakan langkah selanjutnya, tubuh mereka terasa lemas. Pandangan mereka kabur, tubuh mereka terhuyung dan pada akhirnya terjatuh tidak sadarkan diri. Di tengah keheningan terdengar suara tawa seorang nenek. Langkah berat mendekat ke arah tubuh mereka. Jadi kalian berdua anak muda yang memiliki darah keturunan Jayandaru. Suara itu menghilang dalam bayangan gelap, menyisakan misteri baru di tengah kemenangan yang baru saja diraih. Di bawah rembulan yang mulai condong ke barat, Mbah Arya dan yang lainnya menatap serpihan patung Nyai Lawe yang baru mereka hancurkan. Dari serpihan itu nampak tulang belulang yang ditemukan di dalamnya. Kirara berdiri di sisi Mbah Arya, melipat tangannya dengan tatapan serius. Itu adalah jasad Nyai Lawe, sisa-sisa terakhir dari dirinya di dunia ini.
Mbah Arya jongkok merapikan sedikit tanah di atas gundukan itu dengan tangannya yang sudah keriput. Arlingga mendekat dengan kerutan di dahinya. Mbah, sebenarnya Mbah ingin apa dengan jasad ini? Kita kuburkan jasadnya sebagaimana mestinya. Setiap makhluk baik atau buruk pantas mendapatkan tempat istirahat terakhirnya. Kita sudahi dendam ini. Tapi Mbah, dia kan sudah membuat begitu banyak kehancuran dan penderitaan. Kenapa harus diperlakukan seperti ini? Dendam tidak akan membawa kedamaian. Jika kita ingin dunia ini benar-benar bebas dari bayang-bayang kegelapan, maka kita harus melampaui kebencian. Keadilan tetap harus diberikan, tetapi kebencian jangan sampai menguasai hati kita. Mbah Seno, Mbah Harto saling bertukar pandang lalu tersenyum kecil. Mereka tahu benar sifat Mbah Arya yang selalu berusaha melihat sisi manusiawi dari segala sesuatu, bahkan dari musuh paling kejam sekalipun. Itulah Arya yang kami kenal. Arlingga gali tanah untuk menguburnya. Tanpa banyak tanya, Arlingga mengangguk dan segera bekerja dengan cepat. Lubang besar tercipta dan mereka semua dengan hikmat menurunkan tulang belulang Nyai Lawe ke dalamnya. Setelah tanah kembali ditimbun, mereka berdiri melingkar, tangan mereka saling bersentuhan melafalkan doa bersama. Setelah selesai mendoakan, suasana menjadi hening. Arlingga memecah keheningan dengan nada khawatir. Sekarang bagaimana dengan Mahendra dan Aswan? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Kirara melangkah maju, suaranya tenang namun mengandung nada serius. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar adalah dengan menemukan jalan lain di dalam dimensi itu. Tapi apa? Alam itu bukan tempat yang seharusnya dihuni manusia. Mereka hanya memiliki waktu 1 minggu untuk keluar dari sana. Jika tidak, jiwa mereka akan menjadi bagian dari dalam dimensi itu selamanya. Semua orang tersentak mendengar penjelasan itu. Arlingga dengan nada sedikit panik bertanya lagi. Apa tidak ada cara lain? Mungkin membuka portal selain dari tempat ini? Bisa saja, tapi untuk membuka portal kita harus tahu lokasi persis mereka berada di dimensi itu. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan terhubung langsung dengan mereka. Mbah Arya yang sedari tadi diam akhirnya akan bicara. Aku akan mencari caranya. Bagaimanapun juga, tapi untuk sekarang kita harus pergi ke desa Sendang Jati lebih dulu. Kita lenyapkan semua jejak kesesatan yang telah dibuat Nyai Lawe. Kita arahkan warga ke jalan yang benar. Mbah Seno menatap Mbah Arya. Ia tahu kecemasan dalam hati sahabatnya meskipun Mbah Arya berusaha menyembunyikannya. Mbah Arya tersenyum kecil meskipun matanya masih menyiratkan kekhawatiran. Ia berdiri tegak. Ayo kita selesaikan apa yang harus kita selesaikan di sini. Mereka semua mengangguk, menguatkan hati masing-masing dalam keheningan malam yang ditemani angin dingin dari Sendang. Mereka melangkah bersama menuju desa Sendang Jati. 2 hari telah berlalu. Di rumah sederhana milik Mbah Arya keheningan begitu mendominasi. Uti duduk di bangku kayu di teras depan, matanya menerawang ke arah langit biru yang dihiasi gumpalan awan putih. Pikiran wanita tua itu terus melayang kepada 2 cucunya, Mahendra dan Aswan, yang hingga kini belum ada kabar setelah mereka terjebak di dimensi Nyai Lawe. Reza dan Kuncoro duduk tidak jauh dari Uti, kepala mereka masih berbalut perban tebal. Bekas benturan keras di medan pertempuran sebelumnya, keduanya saling bertatapan dengan ekspresi bingung, ingin bicara tapi takut salah kata. Sebenarnya mereka berdua ingin ikut bersama Mbah Arya yang sejak kemarin berkeliling menemui kenalannya, mencari cara untuk membawa pulang Mahendra dan Aswan, tapi melihat kondisi Uti yang tampak terpukul, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah untuk menemaninya.
Sedang apa Sena dan Asta sekarang? Apa mereka sudah makan? Tenang Uti, siapa tahu mereka di sana sedang makan bakso. Kuncoro mencoba mencairkan suasana, namun Uti justru semakin melamun akibat perkataannya. Reza seketika menonyor kepala Kuncoro. Mending menang daripada tak ketapel batukmu. Untuk saat ini mereka memilih diam, tidak banyak bicara, takut apabila kata-kata mereka justru menyinggung perasaan Uti. Di desa Sendang Jati, situasi tidak kalah sibuk. Mbah Seno, Arlingga, dan Juna sementara waktu menetap di sana. Mereka memfokuskan diri untuk menuntun warga desa memperdalam ilmu agama agar tidak lagi terjerumus ke dalam kesesatan seperti sebelumnya. Bah, kapan kita bisa bantu Mahendra dan Aswan? Kita harus sabar, Juna. Desa ini juga tanggung jawab kita. Jangan sampai ada yang memanfaatkan mereka lagi. Kalau ilmu agama mereka kuat, setidaknya kita sudah melindungi satu sisi dari ancaman lain. Di tempat lain, Kiwaro, Suko, dan Mbah Arto sedang berada dalam sebuah rumah tua yang terletak di tepi hutan. Di depan mereka, seorang pria tua bertubuh kurus dengan sorot mata tajam sedang duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi aroma dupa yang membubung tipis. Kinaradasa, apakah ada cara untuk terhubung dengan mereka di dimensi itu? Dimensi itu sangat berbeda dari yang kita kenal. Tanpa ada hubungan batin yang kuat dari pihak mereka, sulit untuk menemukan lokasinya. Jadi kita hanya bisa menunggu. Mbah Harto menepuk bahu Suko mencoba menenangkan pemuda itu. Sabar Le, Kiwaro masih punya banyak kenalan. Kita coba semua cara yang ada. Di satu tempat, Mbah Arya duduk bersila di tepi sendang Loro Sukmo, sebuah tempat yang dianggap sakral. Di hadapannya seorang pria dengan jubah putih, Ki Aji Boyo, menatap tenang ke permukaan air sendang. Tidak ada cara lain. Kedua cucuku masih di sana, waktunya tidak banyak. Dimensi itu bukan tempat yang mudah disentuh. Aku paham kekhawatiranmu, Arya. Tapi mereka harus menemukan jalannya sendiri. Keyakinanmu pada mereka adalah bagian penting dari ini semua. Mbah Arya memejamkan mata mencoba menenangkan pikirannya, namun hatinya terus diliputi kecemasan. Di dalam candi yang remang-remang itu, Mahendra dan Aswan baru tersadar. Tubuh mereka terasa nyeri, kepala berdenyut akibat pertempuran sengit sebelumnya. Mereka masih berusaha mencerna keadaan. Ini di mana, Wan? Entahlah, aku juga tidak tahu. Mahendra tersentak saat mengingat terakhir kali mereka tidak sadarkan diri. Saat itu terdengar suara tawa nenek tua yang berucap sesuatu kepada mereka. Kamu sebelumnya mendengar suara tawa nenek-nenek, Wan? Iya, aku dengar. Kebingungan melanda Mahendra, siapa sebenarnya pemilik suara yang mereka dengar itu dan mengapa dirinya bisa berada di dalam candi. Suara tawa nenek-nenek yang mereka dengar sebelum pingsan kembali terdengar, memecah keheningan candi. Mahendra dan Aswan saling tatap, mata mereka menyiratkan kewaspadaan. Tawa ini lagi. Mahendra bangkit setengah berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. Dari arah pintu candi, siluet seorang nenek dengan tongkat muncul perlahan bersama suara langkah yang menggema. Hebat juga kalian sudah sadar secepat ini. Ketika cahaya remang candi mulai menyorot wajahnya, Aswan terbelalak. Ia langsung menunjuk sosok nenek itu. Kau Nyai Santan Kelapa Pahit. Nyai Inten yang baru saja melangkah masuk tiba-tiba mematung. Dalam sekejap tongkat kayunya bergerak cepat menghantam kepala Aswan. Ora sopan, sebut lagi nama itu tapi sih kau.
Aswan meringis sambil memegangi kepalanya. Mahendra yang berusaha menahan tawa segera menatap Nyai Inten. Ia merasa di balik sikap keras nenek itu tidak ada niat jahat yang terpancar. Jadi kau yang membawa kami ke sini? Nyai Inten menoleh perlahan mengangguk. Ia lalu melangkah lebih dalam, duduk di sebuah batu yang terletak di tengah ruangan. Dengan gerakan tangannya, ia menunjuk sebuah wadah kecil dari batu kelapa di dekat Mahendra dan Aswan. Minum dulu baru kita bicara. Apa yang akan kukatakan mungkin mengejutkan. Mahendra menelan ludah. Tenggorokannya memang kering seperti gurun. Namun Aswan tampak ragu. Ia berbisik kepada Mahendra. Kamu yakin, Dra? Jangan-jangan itu air aneh. Belum sempat Mahendra menjawab, Nyai Inten sudah berucap lantang. Itu cuma air biasa. Mahendra akhirnya mengambil wadah itu, meminumnya beberapa teguk. Aswan memandang ragu, tapi akhirnya mengikuti jejak Mahendra. Namun sebelum menyesap, ia kembali bertanya. Ini seriusan air biasa kan? Bukan air kutukan atau semacamnya? Yo, air biasa. Ya, air biasa yang diuyuhi lowo. Mahendra dan Aswan saling tatap dengan mata terbelalak. Apa? Mereka berdua segera meludah. Wajah mereka memerah karena marah sekaligus jijik. Ini beneran air yang diuyui kelelawar? Rumangsa yang alami ki ora ono kali ya. Itu air sungai biasa. Mahendra dan Aswan menghela nafas. Meskipun wajah mereka masih memerah karena malu, setelah tenang Mahendra kembali menyandarkan tubuhnya ke dinding candi. Jadi, apa tujuanmu membantuku dan Aswan? Bukankah sebelumnya kau ada di pihak Nyai Lawe? Nyai Inten menatap Mahendra, pandangannya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Ia memutar-mutar tongkatnya sejenak sebelum akhirnya berbicara. Kalian tahu apa tentangku? Atau tentang apa yang terjadi di tempat ini? Mahendra menggeleng. Aswan hanya mengangkat bahu, mencoba terlihat santai meskipun penasaran. Nyai Inten mendesah panjang kemudian mulai bercerita. Nyai Lawe sempat meminta bantuanku. Aku sebenarnya menolak permintaannya, namun mendengar kalau yang dihadapi adalah keturunan Jayan Daru, aku jadi penasaran untuk datang ke sini. Mahendra menatapnya dalam-dalam. Dari cara berbicara Nyai Inten, ia merasa ada lebih banyak yang disembunyikan. Namun ia memilih untuk mendengarkan. Nyai Inten tiba-tiba berdiri dari duduknya dan berjalan menuju pintu candi. Ikuti aku, kita bicara sambil berjalan. Waktu kalian hanya 1 minggu. Jika tidak keluar dari alam ini, kalian akan terperangkap di sini selamanya. Mendengar itu, Mahendra dan Aswan langsung berdiri. Mereka bergegas menyusul Nyai Inten yang sudah berjalan lebih dulu. Langkah nenek itu cepat dan mantap. Meski usianya terlihat sangat tua, Aswan yang penasaran akhirnya bertanya. Terperangkap? Apa maksudmu? Kami bisa membuka portal menggunakan pusaka lintang jagat. Akses keluar melalui alam Sendang Lawe yang telah dihancurkan. Meski kalian punya pusaka lintang jagat, itu tidak akan cukup. Kita harus mencari jalan lain dan menghubungi seseorang di alam manusia untuk membuka pintu itu dari luar. Lalu kemana kau akan membawa kami? Aku akan membawa kalian ke tempat di mana kalian bisa berkomunikasi dengan alam manusia. Tapi itu membutuhkan perantara yang terhubung langsung ke sana. Waktu kalian tidak banyak. Mahendra dan Aswan saling tatap. Mereka mulai memahami situasi genting yang sedang dihadapi. Jika mereka gagal menemukan jalan keluar dalam waktu 1 minggu, mereka akan terjebak di alam ini selamanya. Tiba-tiba Aswan berhenti melangkah. Mahendra dan Nyai Inten serentak menoleh ke arahnya. Aswan merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah kalung berbandul permata batu panca merah.
bagaimana dengan kalung ini? Energi Sari dan Laras seharusnya masih terhubung. Mungkin saja bisa, nanti kita coba. Aswan menyerahkan kalung itu kepada Mahendra. Mahendra memandangnya dengan bingung. Bagaimana kalung ini bisa ada padamu? Aku menemukannya saat kejadian di Gunung Merbabu, saat Narakawu menculik Laras. Mahendra mengangguk, akhirnya mengerti. Yang menggenggam kalung itu erat-erat. Nyai Intan kembali memimpin langkah. Ia berbalik mengarah ke sebuah hutan yang terlihat gelap dan lebat. Senyum menyeringnya menghiasi wajahnya. Ayo ikut Eyang menuju tempat yang bisa mengeluarkan kalian dari sini. Langkah Mahendra dan Aswan seketika berhenti. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi penuh tanya. Tadi dia bilang Eyang. Itu berarti... Di sebuah rumah yang cukup besar, seorang wanita sedang bersimpu di sudut kamar. Kedua tangannya terlipat rapat di depan dada. Doa keluar dari bibirnya dengan suara pelan namun penuh ketulusan. Matanya yang merah karena menangis memandang lurus ke langit-langit seakan mencari jawaban di tempat yang tidak tampak. Air matanya terus mengalir menciptakan jejak di wajah yang penuh kecemasan. Ya Allah, jika Engkau mendengar doa hamba, berikanlah jalan untuknya. Berikanlah mereka cahaya dalam kegelapan, dan bimbing mereka kembali kepada kami. Hamba menyerahkan semuanya kepadamu. Ia mengakhiri doanya dengan isak pelan lalu perlahan mengangkat wajahnya. Setelah beberapa saat ia menyeka air mata yang membasahi pipinya. Dengan berat ia berdiri menuju jendela kamar dan duduk di sana. Menatap langit malam yang tampak luas, gelap dan sepi. Pikirannya kembali terbang ke wajah Mahendra, wajah yang sudah lama tidak ia lihat secara langsung, namun selalu hadir dalam setiap pikirannya. Kehilangan itu begitu nyata, seakan tidak ada lagi harapan untuk bisa bertemu. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya dengan lembut, memecah kesunyian malam. Laras, kenapa kamu bersedih? Laras terperanjat dan segera menoleh mencari sumber suara itu. Ia tidak melihat siapapun di dalam kamar, namun suara itu berasal dari luar. Tepatnya dari arah balkon rumahnya. Dengan hati berdebar, Laras beranjak dan membuka pintu balkon. Di sana berdiri Mahendra, tubuhnya tampak samar seperti bayangan yang terbentuk oleh kabut tebal. Laras mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah itu benar-benar Mahendra? Ataukah hanya halusinasi yang terbentuk oleh kerinduannya yang mendalam? Mahendra. Mahendra tersenyum meski senyum itu tidak sepenuhnya tampak jelas. Aku tahu kamu pasti terkejut, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Kenapa kamu datang seperti ini? Apa kamu... Tidaklah, Laras, aku masih hidup. Aku sedang mencari jalan keluar dari tempat yang gelap bersama Aswan. Kami akan kembali. Aku hanya ingin kamu menyampaikan pesan ini pada Mbak Harya, Uti dan yang lainnya. Ada tempat yang harus mereka ketahui, jangan khawatir. Kami akan keluar lewat sana. Laras mendengarkan dengan hati yang berat, mencoba menyerap setiap kata. Ia mengangguk perlahan. Meskipun hatinya tidak tahu bagaimana harus merespon, semua ini terasa sangat tidak nyata. Seperti sebuah mimpi buruk yang menyesakkan dada. Mahendra menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Tolong jangan menangis lagi. Aku baik-baik saja. Aku lebih senang melihat kamu tersenyum. Itu akan memberikan aku kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini." Laras mengusap air matanya, berusaha menenangkan dirinya meski kecemasan masih menyelimutinya. Ia tetap tersenyum di hadapan Mahendra. Tidak usah berlebihan, cepat kembali. Aku akan menunggu kamu. Kalau begitu aku akan semakin semangat. Terima kasih, Ras. Aku pamit dulu. Jangan lupa sampaikan pesan ini ya. Laras hanya bisa mengangguk, menatapnya dengan hati yang penuh harapan dan keteguhan.
Mahendra tersenyum sekali lagi sebelum tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Laras dengan sebuah pesan yang harus disampaikan. Takdir adalah misteri yang tidak dapat ditebak, sebuah alur yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Ia hadir dengan lika-liku yang kadang penuh harapan, kadang membawa luka, namun di tengah kegelapan dan ketidakpastian, selalu ada cahaya yang memandu mereka yang percaya dan bertahan. Seperti Laras yang memilih untuk menunggu dengan keyakinan, takdir akan menemukan kisahnya sendiri, menyatukan yang terpisah dan menjawab doa yang tulus. Karena dalam rahasia semesta, semua yang terjadi memiliki alasan dan pada akhirnya yang benar akan menemukan jalannya. Sekian dan terima kasih buat Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Sampai jumpa di tahun depan dan Happy New Year buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.